Di tengah dinamika politik jelang pemilu Presiden 2024, baliho berukuran besar dengan foto Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo muncul di ibu kota. Di baliho itu juga tertulis kalimat "Menang bersama untuk Indonesia Raya". Baliho besar yang memuat foto Prabowo dan Jokowi terpasang di Kramat Pela Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Baliho ini memuat foto dua momen kebersamaan Prabowo dan Presiden Jokowi, yakni momen Prabowo menyopiri Presiden Jokowi dan momen kedua tokoh ini sedang diwawancara media. Dalam foto tertulis Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan dalam baliho tertulis "Menang bersama untuk Indonesia Raya". Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menegaskan baliho bergambar Prabowo dan Presiden Jokowi tidak dipasang oleh kader Gerindra. Baliho bergambar Prabowo dan Presiden Jokowi juga dianggap wajar sebagai hubungan presiden dan menterinya. Pak Prabowo dan Pak Jokowi ada bareng, menurut saya bukan hal yang aneh. Beliau berdua adalah presiden dan menteri, ya. Beliau berdua juga sama-sama punya komitmen bagaimana capaian pemerintahan saat ini yang sangat gilang dan hilang bisa berlanjut di pemerintahan yang akan datang. Sementara Ketua Bapilu PD Perjuangan Bambang Wuryanto enggan menanggapi keberadaan baliho bergambar Prabowo dan Presiden Joko Widodo. Terlebih dalam baliho tidak ada logo partai, lembaga atau organisasi apapun. Soal tadi saya tidak akan tanggapi yang tidak resmi. Apakah ada hal resmi? Kalau nanti hal-hal itu sifatnya sudah resmi, sudah dideklar, itu baru boleh kita tanggapi. Lebih lanjut soal keberadaan baliho bergambar Prabowo dan Presiden Jokowi akan kami bahas bersama Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun Gun Herianto. Waalaikumsalam, selamat sore Kang Baim. Baik, Kang Gunggun, sudah ada baliho Prabowo dan juga Jokowi besar, tapi di situ tidak ada logo partai ataupun juga lembaganya. Apa yang Anda baca, Kang Gunggun, dengan munculnya baliho ini? Memang ini konsepnya kan bukan campaign ya, bukan kampanye. Ini namanya political publicity atau publisitas politik yang biasanya memang di musim menjelang kontestasi elektoral itu akan bermunculan. Karena kita punya aturan soal kampanye, maka banyak relawan ataupun mereka yang berkeinginan memenangkan ya kandidat yang diusungnya, itu kemudian menggunakan strategi publisitas politik yang tujuannya pada 4 hal. Pertama, menciptakan goodwill, yang kedua menciptakan respect ya, kemudian pemahaman atau understanding, baru yang terakhir adalah popularitas ya, naiknya tingkat keterkenalan. Dan tentu ujung dari semua ini adalah semakin banyaknya warga masyarakat yang punya preferensi pilihan pada tokoh yang bersangkutan. Bukankah itu sama dengan kampanye, kan Gunggun? Ya memang kalau kampanye itu kan eksplisit ya. Misalnya ya, identitas sebagai peserta, kemudian nanti ada himbauan untuk memilih, atau mungkin ada atribut-atribut yang berkenaan dengan dia sebagai kontestan. Nah ini kan belum. Makanya kemudian orang bisa multitafsir terkait dengan pesan ini, apakah misalnya posisi pesannya sebagai presiden dan menteri, atau menang bersamanya itu diartikan sebagai endorsement Pak Jokowi pada Capres 2024. Semua orang bisa berkelit tuh. Jadi pesannya itu sengaja memang strateginya dibikin polisemi ya, dibikin maknanya itu bisa banyak gitu ya. Dan Bang Baim ya, ini juga bagi pemasang itu tentu dia tahu persis kalau kemudian eksplisit menyebut capres, tentu akan bukan hanya berkonsekuensi pada naiknya elektabilitas, tapi justru bisa backfire gitu ya. Tapi Kang Gunggun, kalau Anda melihat maknanya apa? Karena ini menarik ya, fotonya tuh candid, tidak menghadap kamera seperti baliho kampanye pada umumnya, terus ada tulisan "Menang bersama untuk Indonesia Raya". Ya itu dia, baik foto maupun kalimatnya itu kan punya intensi sebenarnya untuk memengaruhi lingkungan politik ya, tetapi dengan cara yang dibikin multitafsir ya, seolah-olah misalnya ya, ini kan posisi Pak Jokowi dan Pak Prabowo misalnya punya kedekatan hubungan begitu,
Dan orang bisa menafsiri apakah bisa sebagai presiden dan menteri atau sebagai capres 2024 Pak Prabowo-nya. Nah ini kalau dijangkau oleh aturan, ya misalnya aturan KPU ini tidak akan bisa terkena aturan kampanye nih ya, sehingga kemudian hal-hal seperti ini akan semakin banyak ke depan menurut saya. Makanya kemudian harus ada proses identifikasi yang jauh lebih jeli sebenarnya dari penyelenggara pemilu untuk kemudian juga menertibkan ragam strategi terutama di ruang publik yang menggunakan area-area publik ya, supaya jauh lebih menurut saya proporsional, adil, berkeadaban begitu ya. Maksud saya begini, Pak Presiden kan tentu juga harus berdiri di atas semua golongan ya. Maksud saya kontestan Capres 2024 tentu bukan hanya Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, mungkin juga ada sosok lain, sebut aja misalnya berpotensi nyapres itu ada juga Anies Baswedan. Posisi ini juga harus dijaga. Nah, tetapi kemudian kan akan ada Kang Baim banyak kelompok yang kemudian juga menggunakan ragam strategi ya yang kecenderungannya sulit dijangkau oleh aturan formal seperti PKPU misalnya terkait dengan kampanye. Oh iya, Kang Gunggun, jadi strateginya tadi ya, sebagai Menhan artinya tidak partai politik, tidak ada politis, kemudian juga tidak ada logo partai, tidak bisa disentuh. Ini kampanye gitu ya, seperti itu Kang Gunggun ya? Betul, nah itu yang kemudian pasti sudah dipertimbangkan oleh mereka yang memasang. Tinggal sekarang publik juga harus jauh lebih kritis sih. Contoh misalnya, sebenarnya kan kayak publisitas berbayar seperti ini kan, reklame ini publisitas berbayar ya. Itu kan sebenarnya bisa diidentifikasi siapa yang masang sebenarnya kan, karena menyangkut misalnya pajak ya kan. Kemudian juga ada perusahaan yang memiliki billboard atau. Tapi ini Kang Gunggun bakal ada pengaruh nggak pada dinamika yang ada bagi konstelasi ini? Karena kan Pak Jokowi PDIP, kader PDIP, tapi dipasang bersama dengan Prabowo yang jelas-jelas sebagai baca pres nih gitu kan Gunggun. Ya kalau saya lihat pengaruhnya itu mencoba untuk mengkonstruksi ya pesan simbolik bahwa Pak Prabowo itu dekat dengan Pak Jokowi ya. Dan kemudian tidak ada psychological barrier atau hambatan psikologis antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bahkan ya kalau saya lihat ini kan sengaja dimunculin semacam bentuk upaya memengaruhi juga basis pemilih yang mungkin ya punya preferensi pilihan lama pada Pak Jokowi ya, dan itu kan berupaya untuk Pak Prabowo atau tim atau relawan atau siapapun yang kemudian mungkin punya perhatian dengan memunculkan ya baliho semacam ini untuk kemudian menggerakkan shiftingnya pemilih Jokowi ke Pak Prabowo. Itu sebenarnya. Oh baik, jadi ini kemungkinan bisa jadi memang bukan partai tapi kubunya Prabowo dan benefitnya bisa meningkatkan elektoral, seperti itu Kang Gunggun. Itu di satu sisi bisa demikian, artinya itu memang ada kelompok yang berkeinginan naiknya Pak Prabowo lewat ya namanya kekuatan rujukan seorang Jokowi, supaya kemudian terbaca bahwa sebenarnya bandul politik Jokowi itu ke Pak Prabowo. Tetapi di lain hal itu juga kalau tidak hati-hati, terlalu misalnya masif, terlalu eksesif gitu, hal-hal seperti ini dilakukan, itu juga bukan justru kesan positif nanti yang muncul, tapi bisa kemudian menjadi paradoks untuk membangun citra positif. Kenapa? Karena kan seperti saya tadi sampaikan, kalau tidak dikelola dengan baik, endorsement seperti ini bisa kemudian memunculkan stigma bahwa Pak Presiden itu terlalu masuk ke dalam ya kontestasi Pilpres 2024 dengan misalnya memberi dukungan pada salah satu kandidat saja, sehingga pasti ya orangnya Pak Prabowo misalnya di Partai Gerindra seperti Mas Habibur Rahman tadi kan berkelit tuh ya, jadi ada semacam komunikasi yang dibikin ngambang, yaitu bisa dilakukan oleh siapa saja ya kan, dan proses seperti ini menurut saya akan kemudian dijaga, dimitigasi kemudian potensi-potensi untuk kemudian buruknya citra negatif yang muncul dari macam-macam dari ragam pesan yang kemudian sekarang mulai bermunculan dengan melakukan politik. Ini bakal makin banyak strategi seperti ini kan Anda lihat ke depan, singkat saja.
Jelas ya, jelas akan semakin banyak baliho, reklame, mungkin juga running text di macam-macam media begitu ya, yang bisa jadi kemudian tidak terkena Baik. aturan kampanye, tetapi kemudian publik sebenarnya kritis bahwa hal-hal seperti ini mengarahkan, mengkonstruksi pada Baik. salah satu citra kandidat. Kami tangkap. Terima kasih Kang Gun Gun Herianto untuk pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Kompas TV, Rumah Pemilu.